Yo teman-teman, welcome back to Kepo Film Anime. Masih lanjutan pembahasan mengenai perjalanan sang Babang Tampan dalam misi balas dendamnya. Kemarin kita menyaksikan bagaimana sang Babang Tampan membantu para bandit agar dia mendapatkan salinan petanya. Ketika dia sudah mendapatkan salinan petanya, maka dia mengetahui di mana letak yang tepat dari teleportasi kuno, sehingga dia bisa kembali ke kota Shao. Kali ini ketika dia sudah bisa kembali ke kota Shao, hal pertama yang dilakukan sang Babang Tampan adalah mengunjungi kampung halamannya. Sampai di sana, dia melihat kampung halamannya begitu amat terpuruk. Dan masuk ke dalam ruangan rumahnya, sang Babang Tampan kembali membayangkan orang tuanya. Sambil memegang papan nama jenazah yang ada di dalam rumahnya, dia membayangkan bagaimana kedua orang tuanya meninggal yang disebabkan oleh musuhnya. Hal tersebut membuat sang Babang Tampan murka dan menyebabkan area di sekitarnya menjadi dingin. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang sangat cantik ke dalam rumahnya. Perempuan itu merasa keheranan bagaimana rumah kosong yang sudah lama ditinggali ada dupa yang sedang menyala di sana. Perempuan itu berpikir bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam sana, sehingga dia melihat ke belakang dan ada sang Babang Tampan di belakangnya. Perempuan itu pun bertanya kepadanya, "Siapakah Anda?" Lalu sang Babang Tampan bertanya balik kepadanya, "Apa hubungannya dengan keluarga Wang?" Perempuan itu menjawab bahwa dia adalah keponakan dari Wang Tiantu, merupakan saudara dari ayah Wang Lin. Setelah itu perempuan itu tiba-tiba merasa lemas dan hampir pingsan. Dengan kekuatan mata ketiganya, sang Babang Tampan melihat bahwa perempuan itu menderita sakit di mana akar spiritual rohnya tidak ada. Tanpa banyak basa-basi, sang Babang Tampan menyembuhkan perempuan itu, sehingga perempuan itu kembali sembuh dari penyakit yang dia deritanya. Sebab selama ini perempuan ini sudah diobati dengan berbagai macam cara oleh dokter, tapi dia tidak sembuh-sembuh juga. Sedangkan dalam satu gerakan saja sang Babang Tampan mampu menyembuhkannya. Sebagai jaminannya, perempuan ini diberikan syarat agar menganggapnya sebagai leluhurnya. Kemudian sang Babang Tampan mengajak perempuan tersebut ke kota. Sebelum mereka masuk ke dalam gerbang, mereka dihalangi oleh penjaga gerbang, tetapi perempuan tersebut memiliki tanda pengenal sehingga mereka diizinkan masuk. Kemudian dengan kekuatan matanya juga sang Babang Tampan melihat bahwa seluruh orang di kota tersebut menderita akar spiritual rohnya mati. Oh iya, sekilas cerita mengenai akar spiritual roh. Jadi setiap orang dilahirkan dengan akar spiritual ini. Orang yang mendapatkan energi spiritual di dalam akar ini, maka orang tersebut dapat mengembangkan keabadian. Dengan melakukan latihan spiritual, seseorang dapat memperoleh kekuatan spiritual dari alam. Jika seseorang kehilangan akar spiritual rohnya, maka orang tersebut akan mengalami nyeri ringan sampai berat. Inilah yang terjadi pada orang-orang di kota ini, sehingga dengan kekuatannya sang Babang Tampan menyembuhkan mereka semua. Mereka pun kembali pulih dari penderitaan akar spiritual roh yang mati. Semua warga yang ada di kota ini mengucapkan terima kasih kepadanya. Tiba-tiba ada seorang pengintai yang hendak mengintai sang Babang Tampan, dan sang Babang Tampan hendak menghancurkannya, tetapi ternyata dia adalah temannya, yaitu Sang Kuang. Setelah berbincang-bincang dengan Sang Kuang, maka datanglah beberapa orang dari sekte Tian Dao. Dengan kekuatan spiritual mereka menekan warga-warga yang ada di situ. Tetapi dengan kekuatan spiritualnya juga sang Babang Tampan membebaskan para warga dan memerintahkan mereka untuk pergi dari tempat tersebut. Sang Kuang
hendak membantu Sang Babang Tampan agar dia terbebas dari perseteruan dengan ketua sekte Tiandau, tetapi apa yang terjadi, dia malahan dibantainya. Melihat hal itu, Sang Babang Tampan pun mengeluarkan pedangnya dan memotong lengan kepala sekte Tiandau. Kemudian kepala sektenya menyuruh para anak buahnya untuk mengepung Sang Babang Tampan dengan menggunakan jurus formasi 6 jiwa, yaitu formasi untuk menggerogoti jiwa seseorang tanpa tersisa sekalipun. Sang Babang Tampan menyuruh pengusir setan untuk menelan semua 6 jiwa tersebut, dan tanpa tersisa pun mereka ditelan olehnya dengan kekuatannya dalam sekejap. Melihat hal itu, kepala sekte Tiandau pun terkejut dan sangat ketakutan. Tetapi Sang Babang Tampan langsung menghadapinya dan mendekatinya lalu memegang kepalanya. Kepala sekte Tiandau pun berkata kepadanya bahwa Sang Babang Tampan tidak bisa membunuhnya, sebab jika dia membunuhnya maka dia akan berhadapan dengan sekte Teng dan sekte Fuji. Tetapi Sang Babang Tampan tidak menghiraukannya. Dengan kekuatan spiritualnya, dia pun menghancurkan kepala sekte Tiandau. Lalu dia berencana untuk menghancurkan semua sekte yang ada di sana.